Halo Sobat Sehat, mengapa orang yang pintar di sekolah atau berpendidikan tinggi kadang kurang sukses dalam pekerjaan, karir, bahkan kehidupan sosial? Percakapan dan pernyataan ini belakangan makin menyeruak di media sosial. Oh ya, disclaimer dulu ya, ukuran sukses biasanya dikaitkan dengan faktor ekonomi, finansial, keuangan, kedudukan, dan status sosial di masyarakat juga ya. Simak video ini, jangan sampai ketinggalan infonya ya. By the way, jangan lupa nyalakan loncengnya dan subscribe videonya agar kalian mendapatkan informasi bermanfaat dan penting ya. Banyak orang tua berlomba-lomba menyekolahkan anaknya di sekolah terbaik agar pintar dan memiliki prestasi akademik yang hebat. Bahkan, mereka rela mengeluarkan banyak uang, waktu, dan tenaga hanya agar bisa mewujudkan impiannya supaya anaknya bisa sukses di kemudian hari. Namun sayangnya, impian tersebut tidak semuanya bisa terwujud, meskipun anak-anak mereka bisa sekolah di sekolah terbaik, punya prestasi akademik yang bagus. Dan menariknya, hal tersebut tidak serta-merta menjadikan mereka sukses dalam kehidupan, baik sukses secara karir, pekerjaan, bahkan kehidupan sosial mereka. Faktanya, banyak ditemukan anak-anak muda yang mudah frustasi dan depresi, kecewa dengan situasi dan keadaan karena dunia kerja dan kehidupan tidak seindah yang mereka bayangkan. Menurut studi yang telah dilakukan oleh Michael Parmentier dan Thomas Pearsall dari Psychological Science Research Institute yang melibatkan objek penelitian para mahasiswa baru lulus di Belgia menyatakan bahwa banyak anak muda yang memasuki dunia kerja cenderung kurang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap budaya kerja, perubahan organisasi yang cepat dan dinamis serta agile. Kondisi ini menyebabkan mereka kurang siap pakai, kemudian mudah stres, cepat menyerah, dan tidak mampu bertahan dengan situasi ketidakpastian. Perubahan zaman dan lingkungan bisnis di kita banyak telah berdampak pada perusahaan mengelola orang-orangnya. Oleh sebab itu dibutuhkan individu yang kompeten, agile, dan punya kemampuan dalam mengeksekusi pekerjaannya. Di sisi lain, untuk mampu bekerja dan mengeksekusi tugas-tugas pekerjaannya, seseorang dituntut mampu berkolaborasi, bekerja sama dalam tim, saling support, berpikir cepat dan taktis serta rasional. Tentu saja tidak lekas marah ataupun reaktif, serta impulsif secara emosional jika terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya. Sayangnya, banyak kaum muda sekarang yang merasa bahwa dengan bekal pendidikan tinggi, gelar dari universitas ternama, lantas kemudian menganggap bisa melakukan banyak hal dalam pekerjaannya. Anggapan ini tidak sepenuhnya salah, namun ada faktor lain yang wajib dipertimbangkan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa proses belajar di pendidikan tinggi lebih banyak mengedepankan aspek kognitif dan memori. Seperti misalnya, mengingat fakta-fakta, angka, kemudian menyimpannya di dalam pikiran kita, lalu mentransfernya dalam tugas-tugas kuliah, kemudian terlupa begitu saja. Perlu dipahami bahwa bekerja membutuhkan banyak sekali komponen, kompetensi, dan dimensi ukuran agar dapat tercapai hasil kerja yang maksimal. Misalnya, Anda ingin membuat laporan keuangan. Proses siklus laporan keuangan pun membutuhkan data dari pihak lain. Dan disinilah kerjasama tim dan kolaborasi menjadi sangat penting. Atau mungkin Anda sedang ada proyek event pemasaran launching suatu produk. Untuk bisa membuat event yang lancar dan sukses, Anda harus mulai membuat budget atau anggaran, kemudian menyusun rencana event, bekerja sama dengan tim kreatif, membuat konsep event yang menarik,
mulai dari event organizer sampai dengan marketing campaign. Jadi akan banyak kompetensi dan kemampuan yang Anda butuhkan seperti misalnya skill komunikasi, berpikir kritis, mengelola perubahan, dan masih banyak lagi. Oke, jadi untuk bisa sukses tidak sekedar dibutuhkan inteligensi yang tinggi saja ya, namun juga berkaitan dengan kecerdasan emosional yang mumpuni, mampu mengenali situasi dan kemampuan interpersonal yang baik. Jadi, mulai sekarang jangan jumawa ya kalau kalian punya nilai akademik tinggi atau dari universitas ternama sekalipun. Sepertinya itu saja tidak cukup ya. Tetap belajar dan rendah hati. Baik Sobat Sehat, demikian video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.